Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ATT hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ATT untuk belajar ya. Sebelum belajar, langkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi sandang. AATT, sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu, apakah AATT tahu terbuat dari apa sih pakaian orang-orang pada zaman dahulu? Kemudian bagaimana ya proses pembuatan pakaian sehingga sampai ke tangan kita? Atau pernah nggak AATT memikirkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pakaian sehingga bisa nyaman kita pakai? Nah, sebelum kita membahasnya, AATT harus tahu dulu bahwa pakaian itu adalah termasuk sandang. Coba, apa yang dimaksud dengan sandang? Yuk kita pelajari bersama. Nah, sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang, sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat teknologi sandang yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Nah, adapun fungsi pakaian yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, sebagai identitas diri. Yang kelima, sebagai tanda status sosial. Yang keenam, sebagai simbol budaya. Yang ketujuh, sebagai baju profesi. Dan yang terakhir yaitu sebagai status gender, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, adapun bahan baku sandang yang pertama itu menggunakan bahan alami yang terdapat di alam. Yang kedua, bahan sintetis atau bahan buatan. Nah, bahan baku sandang yang berasal dari alam itu yang pertama kapas, yang kedua ulat sutra, kemudian kulit hewan, tumbuhan rami, dan bulu domba. Yang akan kita bahas yang pertama adalah kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, kemudian menyerap keringat dan tidak berbulu. Contoh kain katun dapat kita jumpai pada pakaian sehari-hari. Bahan baku alami yang kedua adalah ulat sutra.
Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilauan. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Kemudian, bahan baku alami yang ketiga adalah kulit hewan. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kemudian, bahan baku alami yang keempat adalah tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama lain linen. Kain linen digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, taplak meja, handuk, dan lain-lain. Karena teksturnya kaku dan tebal namun halus ketika dipakai. Kemudian, bahan baku alami yang kelima yaitu bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, dan tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Kemudian jenis bahan baku sandang yang kedua yaitu bahan sintetis atau bahan buatan. Contohnya kain spandek. Kain berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga. ATT, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu mau nanya lagi ya. Coba bagaimana proses pembuatan pakaian bisa sampai ke tangan kita? Apakah pakaian dokter sama dengan pakaian polisi? Atau apakah kita pernah berpikir bagaimana ya cara kita menghargai pakaian agar pakaian tersebut tidak mudah rusak? Nah, ATT, yuk kita sama-sama simak videonya. ATT, proses pembuatan pakaian bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara tradisional, sedangkan cara yang kedua yaitu dengan cara yang modern. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Jumlah hasil produksinya pun terbatas. Proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern, sehingga jumlah hasil produksinya pun melimpah dalam waktu yang singkat. Nah, Teteh, silahkan perhatikan ilustrasi gambar proses pembuatan pakaian secara tradisional. Proses pembuatan pakaian secara tradisional yaitu yang pertama, bunga kapas diambil dari pohon kapas. Yang kedua, proses pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang. Kemudian, proses yang ketiga adalah proses menenun, yaitu proses mengubah helaian benang menjadi kain. Kemudian, proses yang keempat yaitu proses membuat pola. Kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan kita buat. Kemudian proses yang kelima yaitu proses menjahit. Proses membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah dibuat. Proses yang keenam adalah proses pendistribusian pakaian dari produsen kepada konsumen. Biasanya pakaian dipasarkan lewat pasar, toko, dan lain-lain. Nah, contoh penggunaan hasil produksi sandang atau pakaian. Yang pertama, kain adat. Kain adat biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Kemudian, contoh yang kedua yaitu pakaian profesi. Setiap profesi menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya pakaian dokter, polisi, pilot, dan lain-lain.
Nah, yang ketiga, hasil produksi sandang bisa juga digunakan sehari-hari. Pakaian sehari-hari adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian saat musim dingin, pakaian atau gaun pesta, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan baku sandang, namun bahan-bahan tersebut akan cepat habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan bahan baku sandang adalah dengan menghargainya. Dengan cara yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Yang kedua, menjaga pakaian yang kita miliki agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Cukup sekian untuk video pembelajarannya. Sekarang ATT kerjakan tugasnya yang ayo mengamati halaman 53 dan yang ayo mengamati juga halaman 57. Tetap semangat, tetap belajar, dan sehat selalu ya ATT. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.